serahkan. Ya, jadi saya di ini ya. Silakan Bang Juma, saya serahkan. Saya dikerubutin 3 orang Muslim bertanya tentang Kristen, malah mereka yang kelojotan. Akhirnya menyerahkannya kepada Pak Juma ya. Mari kita lihat penyesatannya. Ya, tema kita apa ini? Sorry. Ini apa? Yesus itu Tuhan ataukah Nabi sebenarnya itu? Oh iya, baik. Jadi kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, itu tidak ada jalan mengatakan Yesus Tuhan karena dia manusia gitu. Ya, kalau dikatakan dia manusia, berarti dia bukan Tuhan karena Tuhan itu bukan manusia. Kisah Para Rasul 3 nomor 20. Tuh dia pakai ayat kita ya. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus itu diutus oleh Tuhan memang dari semula untuk diperuntukkan menjadi Kristus, bukan untuk menjadi Tuhan. Kristus itu apa? Orang yang diurapi. Orang diurapi apakah cuma Yesus? Tidak. Harun juga diurapi. Kores juga diurapi. Dalil ini jelas. Kisah Para Rasul 3 nomor 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Yang dari semula diuntukkan, diperuntukkan, ditetapkan bagimu. Sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Jadi tidak ada jalan kemudian manusia Yesus itu disebut sebagai Tuhan, tidak mungkin. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah pada mulanya firman, kemudian menjadi manusia, lalu kemudian mati, terangkat ke surga, kembali menjadi Tuhan, itu tidak ada ceritanya. Kenapa? Karena Yesus ketika terangkat ke langit, itu tidak menjadi firman dia, yang tadinya dikatakan pada mulanya firman, menjadi manusia, ketika ke langit tetap aja manusia. Bahkan kalau kita melihat Wahyu 5 nomor 6, yang dilihat oleh pewarta Matius, pewarta Yohanes, Yohanes sebagai pewarta kitab Wahyu, beliau melihat Yesus bukan dalam bentukan firman, tapi Yesus dilihat berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, berupa binatang, seekor anak domba yang sudah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan Yesus itu Tuhan karena dia pada mulanya firman. Udah kepanjangan loh. Di berapa orang tadi yang ngomong tuh? Siapa? Jion, Rismawan, sekarang Pak Juma, panjang banget. Gimana saya mau ngejawabnya? Ntar saya cuma dikasih waktu 3 menit. Udah itu aja dulu Pak Juma, kepanjangan. Bagaimana saya mau ngejawabnya? Orang ini ya silakan. Ya waktunya saya nggak itu. Ya udah sampai situ saja ya. Jadi Pak Juma ini berapi-api banget itu menolak ketuhanan Yesus. Bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, makanya tadi ikuti ya di teman-teman Anda. Nah, ya Pak Juma, sekarang di tempat Anda tadi Al-Had 7 bahwa Allah itu membangkitkan orang mati. Nah, di dalam Yohanes 6 Yesus itulah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya, dikatakan kehendak Bapakku katanya. Inilah kehendak Bapakku, bahwa barang siapa yang percaya kepada anak ya, mereka memperoleh hidup yang kekal. Ya memang ya, yang berkehendak tadi kan saya udah bilang, yang berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia itu ada di dalam Yesaya 43 ya, akulah yang mengabarkan, akulah yang menyelamatkan, akulah juru selamatmu, akulah penebusmu. Lalu Yesaya mengatakan cara penebusannya, aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu, ya kan? Lalu dia akan menjadi korban penebus salah. Ini udah pasti ya. Lalu ketika orang percaya kepada karyanya, karya Elohim itu yang datang ke dunia dalam firman-Nya menjadi manusia, nah itu selamat. Itu dia kan? Ya, lalu dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Anda tidak bisa tolak saya ketika dikatakan bahwa Allah lah yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Nah, di dalam Al-Had 7 juga, di Al-Had 14, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, kan saya udah tadi kan dikatakan di Yohanes 6, sebab barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal. Yesus lah, percaya kepada Yesus, dia yang memasukkan orang dalam hidup yang kekal, memasukkan ke
ke sorga. Di dalam ayat 14 Allah memasukkan orang ke sorga, Allah membangkitkan orang pada akhir zaman. Lah Yesus semua ini, ya Yesus semua ini kalibernya. Jadi jangan Anda mengatakan dia bukan Tuhan. Maaf, di tempat saya memang dia Tuhan, di tempat Anda yang mengatakan dia cuma nabi. Tetapi masalahnya yang mengatakan dia nabi ini tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang sebenarnya, bagaimana mungkin Anda merendahkan derajatnya sedangkan dialah yang memasukkan Anda ke sorga, melempar Anda ke neraka, lalu dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman, ya. Nah, satu lagi dikatakan di dalam Yohanes 17 tadi, ya. Yohanes 17 itu sama kandungannya. Yesus menerima kuasa, kehendak Bapa memberikan kuasa supaya Yesus memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu pemberinya adalah dua-duanya jadinya. Allah yang benar, bukan Allah yang tauhid, ya. Allah di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan Yesus pemberinya. Ya, pemberi hidup yang kekal itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda memerendah-rendahkan, cari ke sana kemari gitu kan? Lalu Anda mengatakan firman-Nya itu terangkat ke langit tetaplah tubuhnya. Yesus sebelum dia menjadi firman tercatat di dalam Alkitab dia berapa kali menampakkan diri dalam wujud yang lain, ya. Firman itu dia adalah teofani, dia berteofani. Jadi ketika dia naik dalam tubuh manusiawi lah biasa. Dan bahkan dia menampakkan diri kepada Abraham itu dalam tubuh teofani, tubuh manusia. Jadi nggak heran ya. Jadi Anda punya dalil. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, hukum Taurat yang kalian gadang-gadangkan memaksakan bahwa kami harus mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana yang ada di tempat Anda? Seluruh hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dilanggar semua sama nabi Anda. Itu artinya Anda tidak memegang hukum Taurat. Ya, tidak ada hukum Taurat di tempat Anda. Ya, nih saya bacakan ya. Hukum Taurat itu dilanggar semua sama nabi Anda. Karena kalian pedomannya bukan hukum Taurat. Tidak matching. Tidak matching. Ya, sebentar. Tidak matching. Saya harus jawab semua. Emang enak. Tidak matching buat kalian ya, sebentar. Tidak matching buat kalian tentang hukum Taurat nih, saya bacakan ya. Taurat itu untuk Bani Israel. Sebentar. Ya, teman-teman, ya kita bicara tentang hukum Taurat ya. Hukum Taurat mari kita buka di dalam Keluaran ya. Apakah hukum Taurat itu semua, saya mengatakan hukum Taurat itu semua dilanggar oleh Nabi Muhammad. Ya memang begitu ya teman-teman. Mari kita buka dulu ya. Kita buka hukum Taurat itu enggak ada. Jadi ya artinya kalau nabinya sendiri tidak memenuhi hukum Taurat itu, ya itu sebetulnya enggak ada hubungannya hukum Taurat dengan mereka. Kenapa mereka menggadang-gadangkan gitu loh. Ya segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Nah itu. Ya jadi Allah lain itu siapa? Allah yang berhala, jangan ada di luar Allah yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, yaitu siapa? Yang dikenal dengan Yod He Vav He, itu adalah berhala. Masa bodoh ya teman-teman, Alkitab telah mengatakan begitu ya. Nah, ini dia. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala ya. Mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Ya, ini ya. Ya, janganlah kamu berpaling, itu di dalam Keluaran 23 ayat 24. Nah, ini ya. Jangan ini yang di Tawarik ya, teman-teman. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Mari kita buka ya. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Nah ini ya. Coba kita lihat teman-teman. Jadi di luar Allah Abraham, Allah Ishak ya adalah berhala. Mau bilang apa? Ya kan jadi jelas bukan Tuhan kita itu ya. Jangan ada padamu ya. Jadi dia sudah ada ya. Dikatakan jangan ada padamu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah Allah lain itu siapa? Nah ini jelas dikatakannya. Ya mereka penyembah Allah lain, ya tentu saja ini teman-teman ya dilanggar oleh mereka. Mereka penyembah Allah yang lain ya. 16 ayat 26. Ya. Nah, ini ya. Mari kita buka ya, teman-teman, kita buka. Nah, segala Allah bangsa-bangsa, segala Allah, nah huruf kecil, bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, Tuhan di sini adalah T-U-H-A-N. Nah, T-H-A-N ini siapa teman-teman? Ya, Yod He Vav He, ya kan? Jadi segala Allah, ilah-ilah ya. Nah, di tempat lain di luar bangsa nih ya, akulah Allah Abraham ya. Dikatakan ya, Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah perbudakan. Nah, ini ya, teman-teman kita baca ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah,
Allah Abraham. Ya, di luar itu ya berhala, itu satu udah dilanggar ya teman-teman ya. Lagi firman-Nya kepada Abraham ini ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, lihat teman-teman, menampakkan diri Tuhan, dialah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya. Nih ya, di dalam Kejadian 32 ayat 9, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyangku, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu ya. Jadi jelas Allahnya tuh Allahnya orang Kristen itu Allah Abraham ya. Allah mendengar mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 6 lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, itu dia ya. Segala Allah di luar Allah Abraham, di luar Allah Abraham di dalam Keluaran ayat 6 ya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu adalah berhala. Nah, udah jelas teman-teman ya. Ya mau bilang apa? Jadi hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, jelas di luar itu adalah yang dimaksud di dalam apa teman-teman? Di dalam 10 hukum Taurat itu adalah apa? Berhala. Nah, satu ya, sudah melanggar hukum Taurat yang pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Ya, Nabi Muhammad ini ya, enggak matching dengan kita punya hukum Taurat. Ya, Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di dalam air di bumi. Nah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya ya. Nah, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua ini jelas sudah dilanggar ya teman-teman ya, kita tahu lah ya. Yang kedua, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya, itu sudah melanggar ya, karena di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu bukan Tuhan yang benar gitu kan. Lalu yang kedua, jangan sujud yang menyerupai apapun, lalu yang muter-muter itu ya itu sudah dilanggar ya.